Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan Nusantara adalah konsep atau pandangan yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran mengenai keragaman budaya, geografi, sejarah, dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Nusantara atau Indonesia. Konsep wawasan Nusantara ini mencakup pemahaman akan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, serta pentingnya menjaga integrasi dan keutuhan wilayah Nusantara. Wawasan Nusantara membahas mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Keanekaragaman budaya. Wawasan Nusantara mengakui dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Negara ini terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi yang beragam. Wawasan Nusantara memandang keanekaragaman ini sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dipertahankan. 2. Keberagaman geografi. Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman geografi yang memanjakan. Sejauh mata memandang, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, gunung, sungai, dan lautan. Nusantara menawarkan berbagai jenis ekosistem dan potensi alam yang melimpah. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 3. Keterhubungan antar wilayah. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga integrasi dan keutuhan wilayah Indonesia. Meskipun terdiri dari suku, agama, ras, budaya, bahasa, serta banyak pulau yang terpisah, Indonesia harus memastikan keterhubungan antar wilayah, baik secara fisik maupun dalam hal komunikasi, transportasi, dan perdagangan. Konsep ini mendorong pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas di seluruh Nusantara. 4. Kesadaran maritim. Indonesia sebagai negara maritim, pemahaman wawasan Nusantara menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia. Laut Indonesia adalah salah satu jalur perdagangan internasional yang sibuk, dan negara ini memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Wawasan Nusantara mendorong pemanfaatan dan perlindungan laut secara berkelanjutan. 5. Ketahanan nasional. Kekayaan dan keanekaragaman hayati suku, bahasa, pulau, ras, dan agama tentu menjadi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia riskan akan terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, melalui pembangunan pertahanan yang kuat, negara ini harus mampu menjaga kedaulatan, integritas, dan kestabilan nasional.
Wawasan Nusantara mendorong pembangunan industri pertahanan, peningkatan maupun militer, dan kerjasama regional dalam hal keamanan. 6. Perdamaian dan kerjasama. Wawasan Nusantara mendorong Indonesia untuk menjadi negara yang berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan kerjasama regional maupun internasional. Negara ini harus memainkan peran penting dalam diplomasi konflik penyelesai. Kemudian, pentingnya wawasan Nusantara yaitu diantaranya 1. Memperkuat identitas nasional. Wawasan Nusantara membantu perkuat identitas nasional Indonesia dengan mengakui dan menghargai keragaman budaya, sejarah, dan geografi yang ada di Nusantara. Konsep ini mempromosikan rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan etnis yang ada di Indonesia. 2. Menjaga integrasi dan keutuhan Nusantara. Wawasan Nusantara mendorong pemahaman akan pentingnya menjaga integrasi dan keutuhan wilayah Nusantara. Meskipun terdiri dari ribuan pulau yang terpisah, konsep ini mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang kuat untuk memperkuat hubungan antara wilayah, menjaga persatuan dan negara. Ketiga, mengoptimalkan potensi sumber daya. Wawasan Nusantara memungkinkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan manusia di seluruh Indonesia secara efektif. Dengan memahami keanekaragaman geografi dan kekayaan alam, negara dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan memanfaatkan potensi ekonomi seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi industri. Keempat, membangun kesadaran maritim. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar di sektor kelautan. Wawasan Nusantara mendorong pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan laut yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan maritim, serta pemanfaatan potensi sumber daya laut. Hal ini dapat membantu membangun kesadaran maritim di kalangan masyarakat dan pemerintah. 5. Mengembangkan hubungan internasional. Wawasan Nusantara memberikan landasan untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia dan negara-negara di kawasan Nusantara dan dunia. Melalui diplomasi yang aktif, kerjasama regional, dan peran aktif dalam organisasi internasional, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan dan dunia. 6. Menjaga keberlanjutan lingkungan. Wawasan Nusantara memandang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dengan memahami kekayaan alam dan keanekaan ekosistem di Indonesia. Konsep ini mendorong perlindungan sumber daya alam, pengelolaan yang berkelanjutan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir adalah mendorong kesejahteraan masyarakat. Wawasan Nusantara juga berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Indonesia dapat mengembangkan sektor ekonomi yang beragam, menciptakan lapangan kerja,